Perkenalkan, saya Mukhlis SPD NPD atau Mr. Lee, trainer UNICEF dan juga sebagai guru SMP Negeri 2 Batampone, Kabupaten Bone. Anak-anakku yang super hebat, hari ini kita akan mendapatkan sebuah pengetahuan penting sekaligus keterampilan penting. Kita akan belajar sebuah pelajaran baru yang akan dimasukkan dalam kurikulum pelajaran kita di sekolah, yaitu pendidikan kecakapan hidup. Apa tujuan yang akan dicapai pada pertemuan pertama ini sebagai pengantar? Yang pertama, anakku diharapkan mampu menjelaskan sebentar apa yang dimaksud dengan PKH atau pendidikan kecakapan hidup. Yang kedua, anak-anakku sekalian diharapkan juga mampu untuk membedakan atau menemukan apa sih yang berbeda dari pendidikan kecakapan hidup itu dibandingkan dengan pelajaran-pelajaran lainnya atau kelas-kelas lainnya. Dan yang ketiga, anak-anak sekalian juga diharapkan mampu untuk menentukan nanti 13 jenis keterampilan hidup yang menjadi fokus atau penekanan keterampilan hidup yang ditekankan dalam kurikulum pendidikan kecakapan hidup. Sekarang kita akan membahas tentang apa saja isi modul yang ada dalam pendidikan kecakapan hidup yang akan diajarkan dalam 2 semester ke depan. Ya. Ada 5 modul yang akan anak-anakku pelajari selama mempelajari pendidikan kecakapan hidup atau PKH ini. Modul pertama adalah tema sentralnya mengenal diri sendiri. Anak-anak akan dibekali keterampilan dalam modul ini bagaimana memahami diri sendiri, bagaimana mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Kemudian anak-anak juga akan dibekali keterampilan bagaimana mengekspresikan emosi dan perasaan secara terkontrol, secara tepat dan bisa diekspresikan dengan terkendali. Begitu juga bagaimana menjalani pubertas, kemudian pencitraan tubuh yang positif. Nah, untuk modul 1 itu pertemuan pertama sampai pertemuan kelima ya anak-anakku ya. Kemudian modul kedua. Di modul kedua ini anak-anakku akan dilatih untuk membentuk kebiasaan sehat. Ya, mulai dari bagaimana menjaga kebersihan diri, ya sama dengan protokol kesehatan COVID-19, bagaimana mencuci tangan dengan benar, bagaimana menjaga kebersihan menstruasi yang bagian anak perempuan, kemudian bagaimana memelihara kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, semua akan dibahas dalam modul kedua. Modul ketiga, anak-anakku akan dilatih tentang bagaimana mengembangkan hubungan yang sehat atau positif, ya, hubungan yang saling menghormati. Dalam modul ini, anak-anakku akan dilatih bagaimana menjalin pertemanan yang baik, bagaimana menjalin pertemanan yang sehat. Kemudian juga akan diperkenalkan jenis-jenis cinta. Tapi jenis cinta yang sehat anak-anakku ya, termasuk cinta terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan mungkin juga terhadap lawan jenis yang tentu ada batas-batasnya yang akan diperkenalkan ya. Kemudian bagaimana anak-anakku juga akan diperkenalkan bagaimana memelihara kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual. Untuk modul keempat, ini sudah meningkat lagi. Anak-anakku akan mempelajari tentang bagaimana menciptakan dunia yang lebih baik. Anak-anakku akan diajak untuk terlibat langsung, berperan langsung menciptakan dunia yang lebih baik. Bagaimana menciptakan dunia yang lebih baik akan diperkenalkan hak-hak asasi manusia. Bagaimana anak-anakku kemudian mampu memahami kesetaraan gender, dan yang terpenting adalah terlibat langsung dalam kepedulian terhadap lingkungan. Jangan menjadi perusak lingkungan, tapi jadilah bagian dari orang yang mampu memperbaiki lingkungannya. Dan yang terakhir nanti anak-anakku, modul kelima adalah melakukan aksi ya. Di sini inti atau puncak dari pembelajaran PKH ini ya.
Untuk modul 5 ini anak-anak sudah akan dilatih untuk mengidentifikasi masalah mulai dari modul 1 sampai 4 yang sudah dipelajari. Setelah diidentifikasi kemudian dianalisis dan nanti menentukan sasaran dan tujuan, menentukan proyek, dan terakhir siap melakukan aksi, melakukan perubahan setelah mempelajari 3H. Baik anak-anakku yang saya banggakan, selanjutnya khususnya dalam pendidikan kecakapan hidup, anak-anakku membutuhkan 3 jenis keterampilan yang mampu mengantar anak-anakku untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Yang sudah kita bahas tadi, anak-anakku yang juara 1 di kelas, juara olimpiade dan seterusnya itu baru dikenal dengan keterampilan akademik atau academic skill. Kemudian yang mahir internet, mahir pertukangan, mahir dalam membuat bangunan dan sebagainya itu juga baru dikenal dengan keterampilan penghidupan atau livelihood skills. Satu keterampilan lagi yang dibutuhkan adalah life skills, keterampilan hidup. Jadi ada 3 jenis keterampilan. Ibarat sebuah kursi yang kakinya 3, anak-anakku bisa bayangkan kalau salah satu kaki dari kursi itu tidak lengkap, maka bisa dibayangkan kursi itu akan jatuh, tidak seimbang. Sama dalam kehidupan kita. Jadi kita juga butuhkan satu keterampilan lagi yang disebut dengan keterampilan hidup atau life skills. Kemudian anak-anakku, kita akan membahas 13 jenis keterampilan hidup sebagaimana tujuan di awal tadi yang mau dicapai. Anak-anakku diharapkan menguasai dan mampu menerapkan ke-13 jenis keterampilan hidup ini. Dalam keadaan suasana kelas tatap muka, ini akan dikemas dalam bentuk kerja kelompok dan dalam bentuk permainan. Tapi ini adalah bersifat tutorial, jadi saya sebutkan saja nanti anak-anakku yang mencari jawabannya. Pertama, keterampilan hidup, kemampuan mengatur diri sendiri. Yang kedua, kemampuan untuk berkreativitas atau kreatif. Yang ketiga, keterampilan berpikir kritis. Dan yang keempat, keterampilan atau kemampuan untuk mengambil keputusan. Ini juga bagian dari keterampilan hidup. Selanjutnya yang kelima, anak-anakku diharapkan memiliki kemampuan untuk bernegosiasi, kemampuan untuk tawar-menawar dengan orang lain untuk mengambil keputusan terakhir. Kemudian yang keenam, bekerja sama, ya, kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain. Dan selanjutnya yang ketujuh, menyelesaikan masalah. Ya, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan diharapkan anak nanti setelah belajar TK mampu menyelesaikan masalah. Yang kedelapan, kemampuan berpartisipasi. Nah, ini tidak semua orang mampu berpartisipasi ya. Kalau ada kegiatan, ada yang tidak ikut, ada yang angkat kaki saja, ada yang super aktif terlibat. Itu kita harapkan seperti itu ya. Selanjutnya yang kesembilan, kemampuan mengelola stres dan emosi atau perasaan ya. Itu juga bagian dari keterampilan hidup. Selanjutnya ada namanya resilient. Pernah dengar istilah resilient? Ya, kemampuan ketahanan dan kelenturan, mudah move on. Kalau menghadapi masalah, jangan larut-larut, terlalu lama larut dalam permasalahan. Itu namanya resilient ya. Selanjutnya, kemampuan berempati, mampu merasakan perasaan orang lain. Yang ke-12, kemampuan berkomunikasi. Ini penting sekali ya, untuk berkomunikasi dengan orang lain untuk bisa hidup bersama. Dan terakhir, menghargai perbedaan. Itulah 13 jenis keterampilan hidup yang diharapkan anak-anak kuasai. Untuk mencari pengertiannya itu, lakukan searching di internet atau lakukan diskusi dengan teman-temannya, kemudian cari pengertian dan nanti kita akan bahas itu di modul-modul berikutnya. Baik anak-anakku, kita akan masuk pada tahap kesimpulan dan pesan penting yang diharapkan dalam modul ini atau pertemuan ini. Pesan pentingnya adalah PKH dikatakan berbeda, terutama tadi dalam beberapa cara. Yang pertama, PKH berbeda karena menyenangkan. Yang kedua, PKH berbeda dengan mata pelajaran lainnya karena PKH bersentuhan langsung dengan kehidupan nyata anak-anakku sekalian. PKH juga dikatakan berbeda karena juga tidak ada pertanyaan dianggap sepele atau dianggap bodoh. Selanjutnya, kesimpulan. Apa kesimpulan kita? Yang pertama,
apa pengertian tadi dari pendidikan kesehatan hidup, yaitu kemampuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada atau tantangan-tantangan hidup dalam kehidupan kita sendiri, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, ada 3 jenis keterampilan yang dibutuhkan supaya seimbang: keterampilan akademik atau life skill, academic skill, keterampilan penghidupan atau livelihood skill, dan yang ketiga adalah life skills, keterampilan hidup. Dan anak-anakku juga diharapkan memiliki tadi 13 jenis keterampilan hidup yang sudah disebutkan dari awal, diantaranya mengatur diri sendiri, berpikir kritis, kreatif, bekerja sama, resilient, menghargai perbedaan, dan seterusnya. Itulah yang sempat saya sampaikan anak-anakku, dan kalau ada yang tidak jelas, ada namanya kotak pertanyaan dalam pertemuan tatap muka, bisa diisi di situ. Dan untuk pertemuan selanjutnya, anak-anakku sudah akan masuk pada modul 1, yaitu mengenal diri sendiri, atau dalam temanya, subtemanya identitas saya. Selamat belajar, semoga berhasil, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.